Ceng ceng, ini patung salib ya teman-teman, yang ditakuti sama Abdul Somad. Yang katanya di patung salib ini ada jin kafirnya, ini loh barangnya. Jin kafir ya. Saya mau kasih tahu ya, Bang Daniel Mananta, juga Abdul Somad dan seluruh pengikut-pengikutnya. Tidak ada kuasa atau spirit apapun di barang-barang seperti ini. Di dunia ini, yang bisa memberi makna, memberi spirit, itu manusia. Ketika Abdul Somad berpikir ini ada jin kafir, sebenarnya yang sedang kafir atau tertutup atau cover dari kebenaran, itu pikirannya Abdul Somad. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum, Shalom Aleichem. Teman-teman, video ini merupakan opini atau fatwa, ya, atau reaksi, atau hak jawab, atau hak bersikap dari saya sebagai seorang adiknya Yesus. Oh iya, mungkin sebagian Anda bertanya-tanya, kok sering saya menyebut diri sebagai adiknya Yesus? Iya, karena di dalam Alkitab Bible, surat Roma pasal 8 ayat 29, dan kitab Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 12, dikatakan bahwa saudara-saudaranya Yesus, ya, orang-orang Kristen atau murid Yesus disebut sebagai saudara-saudaraku, saudara-saudaranya Yesus. Nanti dibaca sendiri ya. Roma pasal 8 ayat 29, Ibrani 2 ayat 11. Ya. Jadi menurut Alkitab, orang Kristen atau murid-muridnya Yesus itu adalah saudara-saudaranya Yesus. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan Yesus adalah saudara tertua. Yang pertama, yang paling tua, dikatakan itu yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi Yesus kakak tertua, ya kita jadinya otomatis apa? Adik-adiknya, ya, itu. Oke, kita lanjut ya tadi. Teman-teman, video ini adalah tanggapan atau opini atau fatwa saya menyikapi ajaran sesat yang diberitakan, disebarluaskan oleh Abdul Somad yang mengatakan bahwa di patung salib ada jin kafir. Dan juga disetujui, disepakati, bahkan ikut disebarkan oleh Daniel Mananta yang mengatakan bahwa di patung-patung, dia ngomongnya pakai bahasa Inggris ya, unclean spirit, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa berarti roh jahat atau roh najis ya. Nah, video saya kali ini adalah suatu reaksi sikap saya menyikapi ajaran sesat ini. Intinya nanti saya akan buktikan bahwa ajaran dari Abdul Somad yang mengatakan di patung salib ada jin kafirnya itu tidak lebih dari ajaran orang yang sama sekali tidak paham kebenaran tentang dunia roh, orang yang tidak paham tentang kitab suci. Begitu pula yang dilakukan oleh Daniel Mananta. Oke, kita akan mulai. Teman-teman, sebenarnya dalam pernyataan Daniel Mananta, ketika dia menceritakan pengalamannya dia bertemu, ngobrol bareng dengan Abdul Somad, itu ada 5 poin. Ya, jadi bukan cuma poin satu aja. Yang viral, yang sekarang tersebar luas, dan kemudian dikomentari oleh banyak banget orang, itu hanya poin yang kelima, yaitu tentang bahwa ada unclean spirit atau ada roh jahat di patung. Hanya itu yang viral. Nanti saya akan bahas itu juga. Tapi sebelumnya izinkan saya membahas poin yang pertama, poin yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya. Jadi pertama-tama kita ucapkan apresiasi kepada Mas Abdul Somad dan Bang Daniel Mananta. Ya. Dan video ini adalah bentuk apresiasi saya juga secara pribadi. Saya mengapresiasi ini kelima poin yang disampaikan oleh Daniel Mananta. Oke, mungkin teman-teman yang belum menyimak poin pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman bisa lihat di video saya yang kemarin saya sampaikan ya. Ini videonya.
Ini video lengkap ya, video utuh Daniel Mananta ya. Teman-teman bisa lihat di video yang ini ya. Saya tidak akan puterin lagi. Tapi intinya adalah, oke, poin pertama, Daniel Mananta dalam perbincangannya dengan Abdul Somad membahas tentang kasih katanya. Kasih sayang Tuhan kepada Daniel Mananta. Ya. Nah ini karena kasih sayang Tuhan, mungkin Tuhan yang dimaksud sini Sang Pencipta ya, maka Daniel Mananta bisa bertemu dengan Abdul Somad. Kira-kira begitu. Bisa ngobrol bareng ya. Bisa juga berbagi cinta kepada tetangga. Itu kesaksian dari Daniel Mananta yang pertama. Dan untuk poin pertama ini teman-teman, saya pribadi saya memberikan aplaus dan sangat setuju. Ya, kalau saya bisa pinjam jempolnya tetangga-tetangga, saya ngasih jempol yang banyak buat pernyataan dari Daniel Mananta ini. Bagus. Jika Abdul Somad dan Daniel Mananta setuju tentang semua ini bisa terjadi karena kasih sayang Tuhan. Daniel Mananta bisa bertemu dengan Abdul Somad. Semua bisa terjadi di dunia ini. Kita bisa punya teman, saudara, punya apa saja. Yang sebenarnya semua bukan milik kita ya, titipan juga. Apapun yang terjadi ini karena kasih sayang Tuhan. Nah, maka dalam hal ini saya setuju Bang Daniel Mananta. Itu poin pertama. Selanjutnya poin yang kedua. Menurut Daniel Mananta, Abdul Somad mengatakan bahwa kasih sayang itu harus duluan. Baru perintah dari Tuhan. Jadi Allah itu memberikan kasih cintanya dulu, baru memberi perintah. Dan kemudian Daniel Mananta katanya setuju dengan pernyataan Abdul Somad ini. Dan malahan Daniel Mananta menyatakan dasar-dasar ayat Alkitabnya. Ya, kalau teman-teman menyimak pernyataan Daniel Mananta itu bagus sekali. Dan saya sangat setuju. Sekali lagi kita beri aplaus. Ya, jadi poin pertama dan kedua saya pribadi sepakat 1000% kalau ada 1000 ya. Tapi persentase kan cuma sampai 100 ya. Jadi saya sepakat 100% dengan pernyataan Daniel Mananta. Terima kasih Bang Daniel ya. Apresiasi positif buat pernyataan Anda. Kemudian di poin yang ketiga. Menurut Abdul Somad dan juga disepakati oleh Daniel Mananta ya. Nabi Muhammad bilang manusia masuk surga bukan karena amal dan ritualnya. Tapi karena semata-mata karena kasih sayang dari Tuhan atau dari Allah. Jadi menurut Abdul Somad begitu. Ajaran Nabi Muhammad itu mengatakan manusia bisa masuk surga bukan karena amal atau ritual-ritualnya. Tapi karena kasih sayang dari Tuhan atau dari Allah semata. Dan dalam hal ini Daniel Mananta setuju banget. Nah, sahabat-sahabat, ini adalah hal yang seharusnya Daniel Mananta mendapat kesempatan untuk memberitakan kepada Abdul Somad. Bahwa sebenarnya ajaran yang disampaikan oleh Abdul Somad, bahwa manusia bisa masuk surga, atau menurut Abdul Somad, ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad katanya ya. Bahwa manusia bisa masuk surga itu semata-mata karena anugerah. Grace. Bukan karena amal baikmu, bukan karena hasil usahamu, bukan karena hasil usaha manusia. Dan ini ajaran yang sangat biblikal, sangat alkitabiah, ajaran para rasul, ajaran Yesus ya persis seperti ini. Artinya teman-teman, kalau kita kritis, ini sebenarnya bagus. Dan ini harus disebarluaskan. Jadi Nabi Muhammad yang asli, ajarannya ternyata sama juga dengan ajarannya Yesus Kristus. Dan ajaran para nabi dan para rasul di Alkitab. Nah, dalam hal ini ada suatu titik temu atau kalimatun sawa. Kalimat yang sama, titik temu. Esensi, nilai ajaran yang sama persis. Bahwa manusia masuk surga menurut ajaran Yesus maupun menurut ajaran Nabi Muhammad adalah semata-mata karena kasih karunia.
karena anugerah dari Allah dan sama sekali bukan hasil usaha manusia. Nah, jadi dalam hal ini kita ucapkan terima kasih Abdul Somad sudah memberitakan ajaran Nabi Muhammad yang sesuai Al-Quran. Dan juga terima kasih Bang Daniel Mananta memberitakan juga ajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus dan Alkitab. Klop, ya. Dalam hal ini Islam dan Kristen layak bersahabat dan bersaudara. Karena ternyata inspirasi dari Allahnya sama ketika berbicara tentang manusia bisa masuk surga karena kasih karunia dan bukan karena amal dan ritualnya. Itu tadi poin ketiga ya. Sekarang poin yang keempat ya. Jadi poin pertama, kedua, ketiga, saya pribadi sangat setuju dan bahkan berterima kasih. Thank you very much. Syukron hatsiron Pak Abdul Somad. Thank you very much my brother Daniel Mananta. Sekarang kita bahas poin keempat. Yang keempat, ini gue nggak ngira kalau saya ternyata dukun itu lagi hits dibicarakan di luar sana dan lagi viral gitu ya. Tapi gue sama Uas, kita berdua sama-sama setuju. Kenapa banyak banget orang-orang, bahkan di sekeliling gue, bahkan orang-orang yang sudah Kristen sekalipun atau Nasrani gitu ya, bahkan orang-orang yang sudah mengenal Yesus di dalam hidupnya, itu lebih berserah sama dukun, ahli feng shui, kartu tarot, astrologi, daripada berserah sama Tuhan. Mereka lebih percaya apa yang tukang ramal bilang ke mereka daripada apa yang Tuhan bilang ke mereka. Di poin keempat, Daniel Mananta mengatakan atau menyampaikan bahwa orang-orang Kristen yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya itu lebih berserah sama dukun, ahli feng shui, kartu tarot, astrologi, daripada berserah sama Tuhan. Sekali lagi ya, poin yang keempat, menurut pernyataan Daniel Mananta, nanti teman-teman bisa simak sendiri videonya. Orang-orang Kristen yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya lebih banyak berserah kepada dukun, ahli feng shui, astrologi, kartu tarot, daripada berserah kepada Tuhan. Nah, dengan segala hormat ya Bang Daniel Mananta, pernyataan Anda ini mengandung fitnah dan penipuan publik, public deception, serta pembodohan publik. Sekali lagi tegas dengan segala hormat harus saya sampaikan. Di poin yang keempat, ketika Saudara Daniel Mananta atau Mas Bro atau Bang Daniel Mananta mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya, kecuali kalau dia bilang orang yang ngaku-ngaku Kristen, orang yang ngaku-ngaku sebagai Kristen. Tapi Daniel Mananta tidak berkata begitu. Dia berkata bahwa orang-orang Kristen yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya itu lebih berserah kepada dukun, tarot, ahli feng shui, astrologi, daripada berserah pada Tuhan. Ini jelas-jelas pembodohan dan public deception, fitnah dan penipuan publik. Ya, Bang Daniel, Anda sangat salah ketika Anda mengatakan orang Kristen yang sudah mengenal Yesus. Ketika Anda berkata bahwa orang Kristen yang sudah mengenal Yesus lebih berserah diri kepada dukun, ini jelas-jelas kebohongan, Bang Daniel. Kalau ada orang Kristen sudah betul-betul kenal Yesus, itu tidak mungkin dan tidak akan pernah berserah kepada dukun, astrologi, tetek bengek, semele kete, tarot, bla 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 bla. Enggak. Anda itu pengetahuan Alkitabnya bagaimana? Anda baca orang-orang Kristen di Alkitab, akan jadi seperti Yesus, berserah kepada Bapa saja. Kristen yang asli yang sudah kenal Yesus pasti berserah hanya kepada Allah Bapa saja, persis seperti Yesus, persis seperti para rasul, persis seperti para nabi.
Maka ketika Anda mengatakan orang Kristen yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya itu lebih berserah sama dukun, ahli feng shui, kartu tarot, astrologi daripada berserah sama Tuhan, Anda sedang memfitnah Kristen. Ya. Pernyataan Anda, kalimat Anda ini sedang memfitnah Kristen. Kalimat Anda ini setara begini, Bang Daniel, kalau saya beri ilustrasi. Orang-orang Islam yang asli itu adalah seperti ISIS itu, yang suka ngebom, gorok leher orang, memperkosa. Orang-orang Islam yang sudah mengenal Allah, yang sudah mengenal Nabi Muhammad, itu teroris-teroris itu. Lah, kalau Anda berkata seperti itu, atau kita berkata seperti itu, kita sedang melecehkan Islam. Kita menyamakan Islam yang asli dengan ISIS. Padahal ISIS itu Islam palsu. Nah, demikian juga ketika Anda mengatakan orang-orang yang Kristen yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya. Anda tunjukkan pergi ke dukun, lebih berserah kepada kartu tarot. Itu Kristen di mana? Anda baca Alkitab di mana? Hah? Orang-orang Kristen di Alkitab di mana? Kalau Anda bilang orang Kristen yang ngaku-ngaku Kristen di Indonesia, atau yang ngaku-ngaku Kristen di kelompok Anda. Jadi Anda harus bisa bedakan antara orang ngaku-ngaku Kristen dan betul-betul Kristen yang asli. Tapi pernyataan dari Bang Daniel Mananta yang poin keempat ini ketika mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya itu lebih berserah sama dukun, ahli feng shui, kartu tarot, daripada berserah sama Tuhan. Nah, ini. Bahkan orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya itu lebih berserah sama dukun, ahli feng shui, kartu tarot, astrologi, daripada berserah sama Tuhan. Sahabat-sahabatku, bagi saya pribadi, pernyataan Daniel Mananta poin keempat, ini yang sebenarnya paling fatal. Ini sangat sesat dan menyesatkan, mengandung kebohongan publik. Lebih bahaya, lebih gawat daripada poin kelima, yang viral itu ya. Tapi orang lebih suka membahas poin yang kelima. Mengapa? Karena di poin yang kelima, ini ada hubungannya juga dengan fitnahan yang pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu oleh Abdul Somad. Ya. Jadi pernyataan Daniel Mananta di poin yang kelima, bahwa di patung ada unclean spirit, itu menjadi heboh, geger. Ya, karena di awalnya dibumbu-bumbui dengan setelah bertemu dengan Abdul Somad, Daniel Mananta sepakat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kemudian kelima, bahwa di patung ada unclean spirit. Ini mengingatkan kita semua, masyarakat Indonesia, pembodohan publik dan fitnahan yang dilakukan oleh Abdul Somad terkait di patung salib ada jin kafirnya. Nah, bagaimana tanggapan saya menyikapi poin kelima? Sudah banyak teman-teman tanggapan yang lainnya. Cuman intinya ya, saya bisa menanggapi dari berbagai sudut. Intinya, pernyataan Daniel Mananta ini sangat sesat dan menyesatkan. Terlebih lagi kalau dia mengatakan habis bertemu Abdul Somad, ya wis klop podo sesate ya. Tetapi yang akan saya sampaikan adalah begini teman-teman. Ceng ceng, ini patung salib ya teman-teman, yang ditakuti sama Abdul Somad. Yang katanya di patung salib ini ada jin kafirnya, ini loh barangnya. Jin kafir ya. Teman-teman, tegas saya katakan, orang-orang yang berpikir bahwa di kayu ini, kalau ini mungkin dari logam perunggu ya, di perunggu, di kayu atau di batu ya, di patung-patung yang lainnya, ini ada spiritnya, ada jinnya, ada unclean spiritnya. Itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak memahami kebenaran. Langsung aja. Berdasarkan ayat Alkitab di dalam surat Habakuk pasal 2 ayat 19, ada tertulis demikian.
Teman-teman bisa baca ya. Saya bacakan. Habakuk pasal 2 ayat 19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu. Ini sepotong kayu nih. Ini sepotong kayu yang dibentuk jadi simbol salib ya, dikasih orang-orangan. Saya bacain. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak. Jadi meskipun ini kita salutin emas, kita kasih perak, kita kasih berlian, mutiara, bla bla dan sebagainya ya. Tetapi, ini perhatiin baik-baik. Roh itu bahasa Ibraninya, ruah, spirit, kuasa, power. Tidak ada sama sekali di dalamnya. Jadi tidak ada roh apapun yang berkuasa, yang punya spirit-spiritan di sini. Tidak ada. Ingat-ingat ayatnya. Habakuk 2 ayat 19. Saya hanya mau menyoroti dari sisi ini, teman. Ya, karena channel-channel YouTube yang lain sudah banyak menyoroti dari sisi tentang konteksnya ketika Daniel Mananta menyajikan Yesaya, ayat Yesaya itu ya, suruh baca dari ayat Yesaya 44 ayat 13 ayat berapa itu? Ayat berapa sampai ayat berapa itu katanya itu ya. Sebentar kita buka. Daniel Mananta menyuruh kita membaca Yesaya dari pasal 44. Intinya teman-teman, itu kalau dibaca secara kontekstual, itu bicara tentang orang-orang yang, ini ya, judulnya jelas. Kebodohan pemujaan patung ya. Suruh baca dari pasal berapa itu? Pasal 44 ayat 11 sampai ayat 20 kalau nggak salah ya, sama Daniel Mananta ya. Dan itu kalau dibaca konteksnya, jelas bicara tentang ada orang yang bikin kayak gini, kemudian disembah-sembah. Disembah, dianggap sebagai ilah, sebagai sang pencipta. Itu namanya goblok, bodoh. Dalam hal ini kita setuju. Nah, tapi ayat Yesaya 44 itu tidak bicara seperti konteks yang disangkakan oleh Daniel Mananta. Dan itu sudah dibahas oleh channel-channel lain ya. Saya tidak akan mengulangi. Hanya mengingatkan saja. Nah, sekarang saya akan membahas dari sisi ini. Saya mau kasih tahu ya, Bang Daniel Mananta, juga Abdul Somad dan seluruh pengikut-pengikutnya. Tidak ada kuasa atau spirit apapun di barang-barang seperti ini. Di dunia ini, yang bisa memberi makna, memberi spirit, itu manusia. Ketika Abdul Somad berpikir ini ada jin kafir, sebenarnya yang sedang kafir atau tertutup atau cover dari kebenaran, itu pikirannya Abdul Somad. Yang sedang kafir itu pikirannya Abdul Somad. Ketika Daniel Mananta mengatakan ada unclean spirit di sini, yang sedang tidak clean, yang sedang unclean itu spiritnya Daniel Mananta. Jadi sesuatu itu netral, teman-teman. Anda nonton, buka YouTube atau buka gambar, tiba-tiba ada gambar porno. Wih, Anda mengatakan, ini gadget ya, misalnya buka gadget, terus ada video porno. Apakah Anda akan berkata di sini ada kuasa jahat? Yang bilang ini jahat itu pikiran kita. Semua ini netral. Kita memberikan ini spirit, kita bilang ini baik, ini buruk. Saya kasih contoh. Ini apa teman-teman? Ini kertas dicetak sama Bank BI, kemudian disepakati oleh rakyat Indonesia, dibilang ini barang berharga. Barulah ini jadi barang berharga. Jadi yang membuat ini berharga siapa? Apakah dia berharga dengan dirinya sendiri? Tidak. Kita bilang ini sampah, ya jadi sampah. Buang sudah. Loh, buang. Jadi sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, clean atau tidak unclean, itu di pikiran manusia, bukan di barang-barang ini. Berlian
Bagi orang yang berpikir berharga, ya berharga. Bagi orang yang tidak suka, ya dianggap tidak berharga. Kembali ke tadi. Jadi ketika Anda mengatakan ada roh jahat di sini, itu roh jahat sedang menghinggapi pikiran Anda. Sehingga Anda menuduh sesuatu di luar diri Anda. Ini jahat, ini tidak baik, ini kafir, ini ada jinnya. Itu pikiran Anda yang sedang dipengaruhi oleh jin ataupun oleh unclean spirit. Jadi pusatnya semua itu di pikiran kita, teman-teman. Ini ayat-ayat, saya kasih contoh, ini ayat-ayat. Ini ayat-ayat ini ditulis di kertas, pakai tinta, dicetak sama percetakan. Kita sebutnya kitab suci. Kita bilang ini suci. Ini mulia. Siapa yang mensucikan ini? Pikiran manusia. Bukan karena ini terbuat kertasnya dari kulit pohon, dijadiin kertas, dicetak, dikasih tulisan-tulisan. Dia bukan suci dengan sendirinya, tidak. Manusia yang menganggapnya suci, maka jadi suci. Kalau saya menganggap ini tidak berharga, ya dia tidak akan berharga buat saya. Jadi manusia, pikiran dan mental manusialah yang memberi spirit. Bukan barang-barang kayak gini. Kayu, logam, mobil, berlian, emas, perak. Bukan. Jadi pusatnya itu di pikiran kita. Ketika kita membaca Alkitab. Di sini ada kisah-kisah persetubuhan di Perjanjian Lama. Anda bilang porno loh. Karena spiritmu, pikiranmu sedang porno. Sehingga membaca ada persetubuhan, ada wih porno, porno. Pikiranmu yang porno. Bisa dipahami? Semua itu netral. Tapi manusialah yang memberi nilai-nilai. Nah, kemampuan manusia memberi nilai itu ada banyak faktor. Karena ketidaktahuan, karena kekurang sadaran, kesadaran baik IQ maupun emotional quotientnya maupun intelligent quotientnya, mentalnya, spiritualnya, kolbunya ini berpengaruh semua. Ya, jadi intinya orang-orang yang berpikir bahwa di barang-barang kayak gini bisa ada jinnya, bisa ada roh jahatnya. Anda tidak ngerti, tidak mengerti kenyataan, tidak mengerti dunia roh, tidak mengerti kitab suci. Ya, itu aja sih komentar saya ya. Jadi poin pertama dari pernyataan Daniel Mananta dengan Abdul Somad dari hasil pertemuannya, saya sangat setuju. Kedua, saya sangat setuju. Ketiga, sangat setuju. Keempat dan kelima ini yang fatal, ya. Tapi yang menurut saya yang lebih fatal yang keempat tadi. Daniel Mananta sudah memfitnah, katanya Kristen yang kenal Yesus malah hidupnya lebih berserah kepada dukun, ahli feng shui, kartu tarot, astrologi daripada sama Tuhan. Ya, ini apa ya? Pemutar balikan fakta atau kebohongan publik ya. Oke, begitu aja komentar saya. Tetap semangat. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elehim Shalom.